Kawan-kawan, selamat malam. Berjumpa lagi. Data bocor. Data tentang kependudukan bocor katanya kan. Ini ada salah logika kayaknya ini. Karena data itu kan ada di pusat data semua. Kalau yang saya ketahui itu bukan bocor. Data itu data terbuka sebenarnya. Kenapa terbuka? Alasannya tidak bocor sebenarnya, bisa beredar kemana-mana. Contoh banyak kawan-kawan. Kalau kita mendaftar sesuatu sekarang, jangankan membuat apapun, JKN katanya, BPJS, itu diminta data pribadi kita. Mau yang membuat kartu di minimarket kan ada potongan-potongan itu di supermarket, diminta data kita, nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, nah kemudian nomor handphone. Nah, itu kan terbuka semua orang bisa minta data seperti itu, tidak perlu dikatakan bocor, data itu terbuka. Kalau yang terbuka tidak bocor, namanya open. Kalau tertutup, ditutup, kemudian seperti ban mobil tertutup itu. Kemudian kalau ada yang bocor, itu bocor namanya. Kadang-kadang orang salah pengertian. Para ahli-ahli itu kurang cocok dengan pemikiran saya yang cetek, yang kecil, yang receh ini. Karena yang bodoh ini. Kalau bocor, data itu open kawan-kawan. Kita membuat WA, tentu ada nomor kita. Kemudian membuat akun YouTube juga, dikirim juga nomor kita kemana-mana itu, ke seluruh dunia kan. Open sebenarnya. Salah persepsi kita. Dikatakan bocor. Siapa aja bisa sebenarnya menemukan data kita. Yang perlu sebenarnya kawan-kawan, itu tidak akan bisa ditutup atau dijadikan data pribadi kita sendiri yang tahu. Itu nama rahasia pribadi itu. Nomor telepon itu udah pasti kita sebar kepada kawan ke kawan, semuanya. Itu salah persepsi kita. Saya mengatakan ini salah persepsi. Yang pasti yang harus kita lakukan sekarang adalah, kalau memang data kita ditelepon ini, contoh satu kasus, ada seorang ahli yang mengatakan mengganggu kenyamanan pribadi kita, ditelepon oleh menawarkan kartu kredit, menawarkan ini, menawarkan itu, diganggu ketenangannya. Sementara kalau kawan-kawan yang lain yang punya nomor kita kan mengganggu juga, yang tak ada nomornya sama kita, itu aja, nggak usah dijawab, matikan. Atau dibuat peraturan untuk menjaga privasi oleh DPR dengan pemerintah kita. Jadi dilarang menawarkan marketing melalui telepon. Itu sebetulnya, itu peraturan. Kalau menawarkan, itu kan ada yang telepon dari nomor siapa. Itu kan udah tercatat di buku besar kita, mainframe kita, server kita. Bisa dilacak orangnya. Melanggar peraturan, laporkan. Bisa diblok nomornya kan. Kan begitu aja. Jangan disalahkan. Itu data-data kita, itu data di manusia di muka bumi ini sebenarnya open saja itu. Tidak terlalu dirisaukan. Cocok saya dengan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Buka aja data saya katanya kan. Santai aja dia. Beliau itu memang jadi gayanya lugas tapi tepat. Kayaknya seperti itu selama ini orangnya, kayaknya lurus-lurus saja. Cocok ini kawannya, cocok menjadi teman saya sebenarnya. Menko Polhukam Mahfud MD ini orang besar di Indonesia, saya kan orang kecil. Tapi begitu kawan-kawan, tidak dipersoalkan, tidak dikatakan bocor lah, yang harus diprotek lah segala macamnya. Memang diprotek juga kan. Kalau data kita itu, data itu open, jangan salah persepsi lagi. Datang menakut-nakuti, nanti data kita disalahgunakan apa? Disalahgunakan pinjaman online katanya. Pinjaman online kita nak minjam, kan harus masuk ke rekening kita, bukan ke rekening orang lain. Banyak sebenarnya itu menakut-nakuti aja sebenarnya. Yang masalah-masalah data bocor itu sama dengan BJ Jorka itu kan. Ini data itu dibilangnya di situ, tanggal lahir ketua DPR sekian, tanggal sekian, biasa aja, semua orang tahu. Nomor teleponnya sekian, ketua DPR
tentu tahu orang teleponnya berapa banyak disebar. Dia sendiri pun mengatakan, ini telepon saya kalau perlu berhubungan dengan saya. Ya, kita ditakut-takuti dengan pemberitaan. Pemberitaannya apa? Media mainstream pun ikut-ikutan menakut-nakuti, nanti berbahaya. Jangan takut kawan-kawan. Nah, biasa aja. Yang betul-betul hijacker atau peretas itu beda kawan-kawan. Yang peretas itu misalnya rekening bank kita. Kita nih ngambil duit, misalnya rekening kita cuma 10 juta, kita ambil 5 juta. Begitu kita cek saldo, masih 10 juta, kita ambil 10 juta lagi, masih ada juga 10 juta. Itu dikacaukannya, itu baru. Tapi dia tidak akan ngomong-ngomong peretas itu, dia diam-diam aja. Begitu nanti IT di perusahaan tertentu, contoh itu bank itu, baru bingung dia kan, baru di stop segala macam. Itu yang peretas kayak gitu. Ini si Jorka ini kan motif ekonomi. Contohnya, datanya diperjualbelikan ya kan, udah dongok-dongok itu data dari mana diambilnya, bisa aja di flash disk sama orang atau dibikin-bikin di karang-karang sama orang, dikasih sama Jorka, ini data valid ini. Si Jorka ini membuat penjualannya lagi, udah si Jorka ini dibodohi, kemudian katanya diretas. Jangan-jangan si Jorka ini kan pembohong ini, dibilangnya diretas ke dalam itu, padahal pakai flash disk saja dikumpul sama entah berapa orang gitu kan, kumpulkannya, dibuatnya di sana. Kalau kita kan tahu aja nih, sebenarnya anggota DPR ini, menteri ini kan tahu nomor telepon yang kita banyak, bisa diketahui aja. Datang kita ke situ, berapa nomor menteri, bisa aja nih kawan-kawan. Dijualnya di market online katanya kan. Udah yang mengumpulkan datanya tidak jelas, bisa ngarang, kemudian si Bijorka ini jelas pembohong juga, kemudian dijual di online, dibeli orang bodoh yang beli, kan udah saya bilang orang bodoh, udah jelas. Sedangkan data valid aja di pelajaran waktu S1, S2, S3 kita kan data itu referensi harus valid. Misalnya buku ini karang siapa? Pengarangnya tamatan apa? Harus valid orangnya. Kalau orangnya pembohong, bukunya buang. Tidak jelas itu. Atau orangnya pembohong, memang tidak jelas itu. Artinya referensinya harus jelas. Sedangkan referensi yang jelas saja kadang-kadang bermasalah juga. Misalnya biro-biro tertentu di badan pemerintahan kadang-kadang datanya salah juga. Apalagi ini dipercaya pula, kan bodoh kita. Begitu kawan-kawan. Jangan takut. Masalah-masalah seperti ini biasa dalam dunia makanya miskomunikasi, miskonsepsi namanya. Saya bilang ini data terbuka, tidak akan bisa dibilang tertutup, harus diprotek. Nanti tiba-tiba beli obat, beli makanan, beli roti, kita beli kacang, kita ditanya nomor handphonenya berapa pak? Dikasih nomor handphone. Nomor handphonenya berapa pak? Begitu beli obat, untuk apa? Untuk apa aja? Referensi, disuruh digini, macam-macam lah itu kan. Kan disiarkan semua, bukan kemana-mana aja. Caranya itu yang saya bilang itu, buat peraturan. Kalau mengganggu privasi tidak boleh marketing, tidak boleh menawarkan kartu kredit. Itu tadi kan saya bilangnya, cocok saya dengan Mahfud Edi. Gitu aja kawan-kawannya. Jangan takut-takut lagi ya, jangan pusing-pusing pula. Itu isu-isu yang tidak jelas itu. Terima kasih.